guys, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku nggak kemana-mana, aku mau cerita aja di sini sama kalian. Tapi sebelum aku mulai, aku mau berterima kasih buat kalian yang tetap setia ada di channelku. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, terima kasih juga. Jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan semua loncengnya ya guys ya, agar tetap update dengan sebuah video-video baru dariku. Well, kali ini aku mau bercerita tentang pengalamanku mendapatkan vaksinasi polio ulang di Australia. Well, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok bisa? Untuk apa? Emangnya belum vaksin? Yes, seperti yang kita ketahui, vaksinasi polio itu biasanya diberikan kepada balita. Oke guys, batita lah ya kan, di bawah 3 tahun guys, sudah pasti mendapatkan program wajib. Itu adalah salah satu program wajib dari pemerintah guys ya. Dan aku pun sudah mendapatkan vaksinasi lengkap saat masih kecil. Masalahnya adalah aku tidak bisa membuktikan, tidak ada dokumen yang bisa membantuku membuktikan bahwa aku sudah mendapatkan vaksinasi polio tersebut, guys. Balik lagi, seperti yang kita ketahui, zaman dahulu kala, seakan-akan itu udah tua banget ya. Zaman dahulu, mungkin sekitar tahun 80-an itu kita kalau vaksin masih pakai kayaknya buku vaksin ya. Dan karena itu sudah lama banget, pada saat itu tidak ada niatan atau rencana akan hijrah ke negeri lain, guys. Ya. Jadi sudah pasti keluarga atau aku pun sendiri sudah nggak tahu di mana itu dokumen vaksinasi, karena dianggap ya sudah melakukan vaksinasi ya udah beres gitu ya kan, nggak akan dibutuhkan lagi tuh. Ternyata dalam aplikasiku di sini, karena aku masih ngurus aplikasi permanent residence di sini, aku dibutuhkan guys, sertifikat pembuktian bahwa kita sudah mendapatkan vaksinasi polio itu dibutuhkan, ternyata diminta guys, diminta. Jadi bagaimana dong caranya ya kan? Udah beneran aku udah nggak ada dokumen tersebut. Kalaupun ada, kita udah susah banget nyarinya. Itu udah zaman dulu banget gitu ya kan, udah 30 tahun lebih dan kita nggak tahu ada di mana gitu ya kan. Oke lah kalau gitu, daripada repot-repot guys, akhirnya di sini aku langsung buat janji dong sama klinik terdekat ya. Kita buat janji lebih dahulu tuh ya. Habis buat janji, kita udah ngasih tahu tuh alasannya kita mau melakukan vaksinasi polio, vaksinasi ulang ya kan. Oke. Tapi ternyata setelah kita udah dapat jadwal, kita datang, ternyata si apa tuh bagian office-nya itu, front office-nya itu, administrasinya itu kurang paham guys apa yang harus dibutuhkan gitu kan. Jadi kita ketemu dulu lah dokter ya kan. Habis kita ketemu dokternya nanya apa yang bisa dibantu ya kan. Ku jelasin dong guys ya, ku ngasih tahu tuh ke dokternya sudah sepuh guys, sudah cukup sepuh menurutku ya. Terus ketika ditanya seperti itu, aku jawab aku butuh vaksinasi polio. Wow, dokternya langsung kaget. Emangnya kamu belum dapat? Lalu aku ceritakan guys. Jadi begini dokter, sebenarnya saya sudah melakukan vaksinasi saat saya masih balita ya kan. Hanya saja saya tidak punya dokumen resmi untuk bisa membuktikan hal tersebut. Sedangkan saya membutuhkan dokumen tersebut untuk imigrasi, keperluan di imigrasi, dalam memenuhi syarat aplikasi visa saya. Aku jelasin dong gitu. Udah gitu, oke. Akhirnya si dokternya
lagi entahlah ngetik-ngetik apa gitu ya kan, naruh informasi di situ, alasannya datang menemui dia, akhirnya terus dia kasih eh, apa tuh resep. Tapi sebelum itu tuh dia nanya lagi, kamu memang dari negara mana? Kata dia gitu dong. Ya aku jawab lah, aku jawab guys dengan pedenya, dari Indonesia, aku gituin. Oke udah tuh, dia nggak ada komen lagi, dia masih melanjutkan kerjaannya. Terus akhirnya dia kasih resep, ini aku kasih resep, kata dia gitu, kamu harus beli dulu. Jadi di sini tuh sistemnya adalah karena ini adalah bukan vaksinasi umum yang biasa diberikan ke orang dewasa, jadi kita nggak ada stoknya. Mereka tuh nggak nyimpen stok vaksin guys. Jadi memang kalau kita butuh vaksin, apalagi ini vaksin polio, kamu beli dulu di apotik. Jadi kita beli dulu nih di apotik, ngecek dulu di apotik terdekat. Nanti kalau sudah dapat, kamu balik lagi ke sini untuk disuntikan. Nanti bisa ketemu sama suster aja untuk nyuntikin si vaksinnya. Kata dia begitu guys. Dan ini dalam jangka waktu dikasih lembaran gitu kan ya kan, untuk melakukan vaksin itu dalam waktu 24 jam ya guys, kata si dokternya gitu. Dalam waktu 24 jam ya kamu harus melakukan ini kalau mereka ada gitu ya kan. Akhirnya di dalam klinik itu udah ada si farmasi juga gitu ya kan, apotek juga. Jadi kita cek ke sana, dikasih tahu lagi kita nggak ada kosong, kita harus ngecek dulu tempat lain, kata gitu. Karena memang balik lagi itu adalah bukan vaksinasi reguler yang biasa diberikan secara umum gitu loh maksudnya. Jadi memang harus pesan, kecuali memang kita datang ke dokter dokter anak ya, mungkin ada langsung kali ya gitu. Akhirnya ya udah kita pesan deh, kalau mau pesan kemungkinan besok baru ada barangnya, kata dia begitu dong, kata si tukang apoteknya itu ya. Akhirnya tukang apotek lagi ya, pokoknya si farmasinya tuh, orang farmasinya bilang kayak gitu ya. Akhirnya oh ya udah nggak apa-apa, kita pesan. Akhirnya kita beli dong. Iya udah kita bayar, itu sekitar $57, kurang lebih $57 itu sekitar ya 570-an lah ya, 570 ribuan lah, kurang lebih begitulah harganya ya guys kalau dirupiahin. Oke, udah kita pesan, udah kita bayar, nanti dihubungin, kita ninggalin nomor telepon. Akhirnya benar, besoknya itu siang teh kalau nggak salah, siangnya itu sekitar jam 11-an, orang farmasi nelpon ke aku ngasih tahu kalau vaksin yang aku pesan sudah tersedia, bisa segera diambil, katanya begitu. Lanjut cerita, udahlah aku datang ya kan, udah ambil vaksinnya. Habis itu kita carilah suster di situ, masih di klinik yang sama, kita balik ke klinik yang sama. Kita udah nggak lagi tuh ketemu si dokter tadi, namanya dokter siapa ya, Tut lah pokoknya adalah si dokter J, kasih inisial aja ya, dokter J. Itu udah nggak ketemu lagi, padahal ada si dokter J itu, tapi ya udah kita cuma nyari suster aja untuk bantu suntikin si vaksinnya itu ya kan. Udah gitu kita antri sebentar, ketemulah susternya, ditanya lagi, sebelumnya udah pernah belum dapet vaksin ini? Ya aku jelasin lagi ulang, aduh capek guys ngulang-ngulang lagi ya kan. Iya sudah. Terus aku jelasin lagi, saya hanya butuh pembuktian sebenarnya, dokumen pembuktian bahwa saya sudah melakukan vaksin, tapi saya nggak bisa, jadi terpaksa harus mengulang vaksin lagi, mendapatkan vaksin polio lagi. Akhirnya ya udahlah ya kan, si suster nyuntikin, terus akhirnya aku tanya, apa ini bisa langsung ke update di dalam profil MyGov? Jadi aku udah punya profil MyGov. Profil MyGov itu sebenarnya hampir sama seperti akun Kita Sehat ya, kalau nggak salah ya. Yang dulu tuh akun untuk apa namanya? Mana handphoneku ya? Untuk kesehatan, ngecek track record kesehatan dan sertifikat COVID gitu. Ya hampir sama seperti itu, tapi ini lebih lengkap. Nanti aja aku ceritain tentang SIM Agov ya, karena ini waktunya akan sangat lama.
Jadi kata si suster pas aku tanya begitu, "Oh iya nanti dalam waktu 48 jam itu akan update kok di sana bahwa kamu sudah melakukan vaksinasi ini," gitu ya kan. Well, akhirnya oh iya udah oke, terima kasih gitu ya. Udah selesai. Kita balik. Tapi sebelum balik aku bilang ke si abang gitu, bilang, "Coba kamu cek deh, soalnya kita nggak bayar apa-apa nih, karena kemarin cuma beli si vaksinnya aja gitu ya kan." Karena aku udah punya kartu kesehatan, guys. Dan itu benar, ketika aku cek di dalam aplikasi MyGovku, itu ketika konsultasi kemarin dengan si dokternya, hari sebelumnya dengan si dokternya itu, mereka charge itu $36 hanya untuk ngasih resep itu dan komunikasi soal vaksin itu, guys. Biaya dokter. Terus kalau pengeluaran beli vaksin itu nggak masuk di situ. Tapi di situ masuk. Dokternya tuh ngasih resep apa, di situ tertulis, guys, masuk, ditunjukkan. Well, terus akhirnya udah gitu, ya udahlah ya kan, kata pas kita tanya ke resepsionis lagi, bilang resepsionis ya, ke administrasi lagi bilang, "Oh nggak ada biaya apa-apa lagi kok," kata gitu. Jadi suster yang membantu kita untuk suntik vaksin itu ya udah, itu udah include. Jadi kita nggak di charge apa-apa lagi gitu. Memang sih kita juga nggak bayar karena aku udah punya kartu kesehatan di sini gitu, guys. Terus kalau ditanya ada efeknya nggak sih? Sejauh ini udah hampir hari ke-5 ya, 4 atau 5. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada efek apapun. Ya bekas suntikannya aja agak pegel seperti biasa, tapi nggak ada yang panas kah atau apa. Alhamdulillah nggak ada. Jadi aman aja. Terus kalau ada ya pertanyaan, emangnya boleh ya kayak gitu? Boleh sayang, boleh. Kalau kamu, misalkan kalian nggak yakin nih, kalian udah pernah dapat vaksinasi tersebut atau belum, terus kalian mau vaksin, nggak masalah, vaksin aja, silahkan gitu ya kan. Tapi kalau merasa fine-fine aja di badan kalian, ya udah nggak perlu pun juga nggak apa-apa gitu. Kayak aku kan nggak ada keperluan ini, ya aku vaksin aja, tidak masalah gitu, tidak ada efek samping yang membahayakan, tidak ada. Malah akan lebih kalau ternyata jatuhnya double nih, kayak kasusku. Kan jadi jatuhnya double ya. Itu malah lebih memproteksi diri gitu loh, guys. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak masalah. Well, jadi yaudah tuh, udah selesai semuanya, ya udah kita pulang. Terus di hari berikutnya itu cepet kok, nggak nyampe 48 jam. Aku cek di profil MyGovku, aku lihat keterangannya, ya benar mereka. Jadi udah langsung government udah langsung terbitkan sertifikatnya di situ, keterangannya, vaksin apa yang sudah diberikan, tanggal berapa gitu. Sudah ada di situ, guys. Nanti aku tunjukin ya seperti apa tampilannya. Well, jadi segitu aja sharing-sharingnya hari ini tentang pengalaman dapat vaksinasi polio lagi di Australia, guys. Dan semoga informasi ini sedikit memberikan informasi atau gambaran kepada kalian yang memang mau melakukan vaksinasi ataupun ingin konsultasi dengan dokter. Silahkan saja ya kan, apalagi mungkin di antara kalian ada yang tinggal di sini di Australia, butuh informasi lebih, bisa mungkin kita sharing-sharing. Kalau ada yang bisa ku bantu, ku jawab, akan selalu ku jawab, guys. Oke? Silakan aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, guys, like dan subscribe-nya. Bye-bye.